Halo Sobat Alam Alsahara, perkenalkan nama saya Rifki Razaki Rajab, saya QHSE spesialis di bidang konstruksi. Hari ini saya ingin membahas terkait dengan manajemen risiko. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan di tempat kerja. Nah, tahu nggak teman-teman bahwa manajemen risiko adalah satu-satunya atau yang paling penting dalam penerapan atau implementasi K3 di setiap tempat kerja. Satu, manajemen risiko, yaitu adalah suatu proses sistem ya yang terorganisasi atau tersistematis untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi serta mengendalikan suatu risiko dalam suatu organisasi ataupun proses pekerjaan. Nah, pastinya teman-teman sudah beberapa kali mungkin mengetahui seperti namanya HIRA-DC atau Hazard Identification Risk Assessment Determining Control, atau kalau bahasa Indonesianya IBPR, atau yang bisa disebut identifikasi bahaya pengendalian risiko. Serta yang paling umum adalah JSA atau Job Safety Analysis. Nah, ini merupakan tools ataupun form-form yang biasa ada di tempat kerja untuk meminimalisir risiko. Nah, ini semuanya adalah tools ataupun cara suatu perusahaan bapak-bapak atau teman-teman sekalian dalam menerapkan manajemen risiko. Nah, adapun tahapan manajemen risiko pertama kali yang harus paling penting teman-teman lakukan adalah menentukan dulu konteksnya, apa kerjaannya, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, dan metode kerjanya seperti apa. Karena itu akan berbeda. Nah, dari situ baru teman-teman masuk melihat sumber bahaya serta juga melihat potensi risiko. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum tahu membedakan bahaya dan risiko, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, lalu setelah menentukan bahaya dan risiko, maka yang ketiga adalah teman-teman melakukan evaluasi ya terkait dengan risiko tersebut. Kita analisa. Nah, risiko itu kepaduan dari severity juga probability. Nah, severity adalah tingkat keparahan dari suatu risiko ya, dapat mengimpact ataupun memberikan efek pada si penerima risiko. Lalu probability adalah kemungkinan dari risiko tersebut dapat terjadi di tempat kerja teman-teman atau proses pekerjaan teman-teman. Nah, setelah melakukan penilaian risiko, maka teman-teman melakukan evaluasinya. Apakah risiko tersebut termasuk tingkat yang tinggi, medium, atau rendah? Nah, untuk mendapatkan nilai yang rendah sehingga pekerjaan dapat diterima dan dapat dilakukan dengan aman, maka teman-teman harus melakukan cara yang kelima, yaitu melakukan pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko ini ada 5 tahapan teman-teman. Ada 5 hierarki yang disebut hierarki pengendalian kontrol. Nah, pertama mulai dari eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan juga yang terakhir adalah APD. Nah, mungkin hanya itu teman-teman, setelah melakukan pengendalian kontrol, maka tingkat risiko akan semakin rendah ya, dan semua metode, semua tahapan manajemen tersebut harus dikomunikasikan pada seluruh pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, bagi-bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi yang berkualitas dan juga mendapatkan training yang untuk meningkatkan potensi teman-teman di tempat kerja. Oleh karena itu silakan ya teman-teman lakukan pembinaan training di PT Alam Alsahara Indonesia. Mungkin cukup dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.